Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang beberapa hal dari dua pemain keturunan yang sekarang bermain di Liga Belanda. Nah, aku mau bahas tentang Miliano dan juga Ole Romeni karena banyak dari kalian juga yang sering tanya ke aku di Instagram atau di komen YouTube, Ole Romeni itu gimana? Apakah dia akan dilanjut prosesnya atau enggak gitu? Kenapa kok lama banget prosesnya Ole Romeni gitu? Terus kalau Miliano gimana? Miliano akan pindah klub atau akan stay di Vitesse gitu? Nah, banyak yang tanya juga apakah Miliano akan join bersama timnas Indonesia di bulan Maret nanti. Nah, aku ada sedikit informasi yang aku ingin sampaikan ke kalian. Yang pertama tentang Ole Romeni karena ya memang Ole Romeni kemarin saat FIFA Matchday pas Indonesia lawan Jepang di GBK. Saat itu kita tahu Ole Romeni datang ke Indonesia dan sempat heboh juga di media karena tiba-tiba dia datang dan juga langsung nonton pertandingan lawan Jepang, pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang. Kita juga lihat dia main bola di kayak di daerah kampung gitu di Jakarta sama anak-anak gitu. Ya itu memang kabar yang sangat baik tentunya karena dari sini kita tahu ya Ole Romeni tertarik untuk join bersama timnas Indonesia. Dan ya beberapa hari kemudian kayaknya 2 hari atau sehari setelah timnas Indonesia melawan Jepang, kita juga bisa lihat kalau Pak Erick Thohir sudah foto dengan Ole Romeni, yang itu artinya itu tanda positif bahwa Ole Romeni itu akan insya Allah akan join bersama timnas Indonesia, tanda dia tertarik untuk join bersama timnas Indonesia. Nah habis itu kan Ole langsung balik lagi ke Belanda karena yang pastinya dia balik ke klubnya untuk main di sana. Dan ya habis itu FIFA Matchday juga selesai dan next FIFA Matchday adalah di bulan Maret, jadi masih lama ya, masih 3 bulanan. Ya masih 3 bulanan lah, 4 bulanan. Ya banyak dari kalian yang habis FIFA Matchday itu kan sepi, terus kalian banyak yang tanya, Bang ini jadi nggak ini Ole Romeni, kok sepi, kok nggak ada kabar gitu kan. Terus di media juga ada berita kalau memang berkasnya Ole Romeni belum datang atau belum sampai, terus belum dimulai prosesnya. Nah, aku kemarin saat nonton timnas, aku dapat kabar dari temanku. Nah, salah satu temanku yang bekerja juga di DPR RI dan dia mengurus juga proses-proses naturalisasi pemain-pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Dulu contohnya dia proses naturalisasi Calvin Verdong, terus juga Mei sama Eliano pastinya. Nah, aku dapat kabar dari dia kalau atasannya sudah konfirmasi dan udah kasih kabar ke temanku ini untuk memulai proses naturalisasinya atau mulai kerjakan proses naturalisasinya oleh Romeni. Jadi ini kabar yang sangat baik, berarti ini sekarang bulan Desember dan kita masih ada 3 bulan. Ini waktu yang sangat cukup tentunya karena ya kita tahu kemarin prosesnya Kevin Dix, Mei sama Eliano aja bisa cepat, bisa dalam 1 bulan. Jadi aku rasa prosesnya Ole Romeni ini juga bakal on time karena masih bulan Maret kita tanding lawan Australia. Jadi kalau memang sudah benar diproses saat ini, sudah mulai diproses, dimulai dikerjakan prosesnya Ole Romeni, berarti bulan Maret insya Allah Ole Romeni bisa main lawan Australia. Nah kita doakan saja semoga prosesnya lancar semua, gak ada kendala apapun, dan ya dia bisa segera join bermain dengan timnas Indonesia di bulan Maret lawan Australia. Nah tentunya Ole Romeni saat ini bermain di klub FC Utrecht dan kabar-kabarnya yang sekarang ini lagi sangat panas. Berita di media Belanda juga sudah panas, bahkan ESPN NL itu mengupload YouTube dengan captionnya itu udah sangat jelas sekali. Nanti aku liatin kalian. Nah ini tentang Miliano Jonathans karena seperti aku bilang di video sebelumnya tentang Miliano Jonathans bahwa dia masuk radarnya FC Utrecht dan FC Utrecht benar-benar serius minat untuk tarik Miliano Jonathans ke timnya, ke FC Utrecht. Dan itu sepertinya buat musim dingin ini ya, habis musim dingin ini kan di sana ada winter break. Habis winter break, nah itu ada transfer window lagi tentunya dan ya kemungkinan besar Miliano Jonathans akan langsung transfer ke klub Utrecht. Nah, kita tahu klub Utrecht ada juga Ole Romeni dan mereka bermain di posisi yang sama
Atau sebenarnya kalau posisi seperti itu bisa dirubah juga sih, bisa rotasi atau bisa ditaruh di kiri atau kanan. Kalau Emiliano Jonathans join ke FC Utrecht, bener join ke FC Utrecht, nah dia bakal bermain satu tim dengan Ole Romani dan juga satu klub dengan Ivar Jenner. Tentunya kabar yang baik karena Emiliano Jonathans akan naik level, akan bermain di divisi tertinggi di Liga Belanda yaitu Eredivisie. Dia akan bermain di FC Utrecht dan dari sini kita juga tahu performance dia menaik selama musim ini. Performance dia juga memang stabil musim ini di Liga Keukendivisie, jadi Liga 2 Belanda. Dan ya aku sangat senang dia bisa perform terus dan ya akhirnya dia bisa juga bermain di Liga Eredivisie juga karena ini sudah diberitakan di banyak media di Belanda. Nah ini di media di YouTube-nya ESPN NL, bahkan captionnya aja ini ada emotnya bendera Indonesia sepertinya ini. Emiliano Jonathans scoort tegen nieuwe werkgever, samenvatting Vitesse versus Jong Utrecht. Nah ini artinya Emiliano Jonathans mencetak gol lawan tempat kerja barunya. Vitesse lawan Jong FC Utrecht. Jadi ESPN NL ini udah, ya berita ESPN kan gede di mana-mana ya. Ini mereka sudah memberikan caption seperti ini dan di Instagramnya 433NL juga sama karena Emiliano Jonathans kemarin saat lawan FC Utrecht itu pertandingan goodbye-nya dengan Vitesse dan dia juga menangis saat dia melakukan say goodbye bersama timnya karena itu match terakhirnya dia sama Vitesse. Nah, aku mau lihat nih statsnya Emiliano Jonathans kemarin saat melawan FC Utrecht, Jong FC Utrecht. Nah ini, Desember 14 dia melawan Jong FC Utrecht dengan skor 2-1 menang. Vitesse menang lawan Jong FC Utrecht dan Emiliano Jonathans bermain selama 88 menit. Dia mencetak 1 gol. Kembali mencetak 1 gol. Jadi dia kembali berkontribusi lagi bersama timnya dan ratingnya ini sangat tinggi juga, 8,5. Nah, kalau kita lihat ke pertandingannya dan kita klik Emiliano Jonathans, di sini nih kita lihat bisa starting line-up-nya. Emiliano Jonathans mendapatkan rating yang tertinggi di timnya. Bahkan di tim lainnya juga. Nih, 8,5. Di sini kita bisa lihat juga Ivar Jenner bermain selama 90 menit. Dia mendapatkan rating yang salah satu tertinggi. Berarti Ivar juga bermain dengan sangat solid, dengan sangat bagus. Nah, dia bermain selama 88 menit. Goals yang dia ciptakan adalah 1 dan total shot 7. Sangat banyak tentunya. Accurate passes 76%. Ini oke, itu bagus. Dia juga winger kan, jadi tidak perlu passing banyak-banyak, hanya ya create chances, shooting, cetak gol. Chances created 1, oke. Saat menyerang, shot akurasi 25%, 1/4, oke. Block shot 3, touches 41 saat menyerang. Sentuhan dia di box lawan, di kotak penalti lawan itu 4. Successful dribbles 50%. Oke. Passes into the final third 1. Accurate long ball 100%. Oke. Offsides dia 1 kali offside aja. Saat dia duel dia menang 4 kali, duel loss kalah duel itu 3 kali. Oke. Ground duels won 50%, jadi duel di darat itu dia menang 3 kali dari 6. Aerial duels won, duel di udara dia menang 100% yaitu sekali. Terus false committed itu juga sangat rendah 1 kali. Jadi ini statistik yang sangat bagus dari Emiliano Jonathans. Dan ya ini perubahan dari golnya juga, 10 gol dan 4 assist sekarang dalam 17 pertandingan. Jadi total 14 gol dan assist dalam 17 pertandingan. Ini sangat luar biasa sih. Sangat luar biasa statistiknya. Berarti dia hampir setiap pertandingan dia selalu berkontribusi, entah itu mau assist atau mau gol. Nah, banyak dari kalian yang tanya juga apakah Emiliano Jonathans bakal join bersama timnas Indonesia juga di bulan Maret bersama Ole Romani. Nah, kan kemarin itu kita sudah tahu dari interviewnya dia bersama Insta Football Zone. Nah, di situ di interviewnya itu dia cerita kalau memang saat ini dia masih fokus ke klub, yaitu ke klubnya Vitesse saat itu. Nah, dia masih fokus karena tentunya dia habis dari cedera yang cukup parah, cedera lutut. Jadi saat ini
dia fokus untuk mengembalikan performa dia 100%. Seperti dia juga cerita di Obriku, saat Obriku dia juga bilang kalau performa dia belum kembali 100% dan fisiknya dia juga belum kembali 100%, seperti dia bilang. Makanya dia bilang juga kalau dia ingin fokus dulu ke klub dan dia tidak memikirkan tentang timnas Belanda maupun timnas Indonesia. Nah, kapan dia bakal memikirkan itu? Dia juga bilang kalau setelah akhir musim dia bilang baru akan memikirkan tentang hal ini. Jadi tentang timnas Indonesia atau maupun timnas Belanda. Jadi itu statement yang Emiliano Jonathans bilang saat interview bersama Insta Football Zone dan juga saat Obri bersama aku juga. Jadi semoga juga lebih jelas lagi buat kalian, buat yang masih tanya tentang Emiliano Jonathans dan apakah dia join bersama timnas Indonesia di bulan Maret. Kalau di bulan Maret aku pikir susah karena Liga Belanda itu Eredivisie atau semua Liga Belanda itu selesainya sekitar bulan Mei atau Juni, dan belum juga kalau mereka bermain Europa League atau bermain hal-hal lain bisa lebih lama. Jadi kalau bulan Maret aku rasa itu agak susah. Jadi kita tunggu saja musim Liga Belanda selesai dan semoga Emiliano Jonathans habis itu akan memikirkan tentang timnas dan kita doakan saja semoga dia memilih untuk join bersama timnas Indonesia karena menurutku dia pemain yang sangat bagus, sangat potensial. Dia posisinya kidal jadi inverted winger. Playstyle-nya dia hampir sama seperti Robben. Dribblenya dia lengket, dribblenya dia eksplosif juga. Dan dia punya daya juang yang sangat bagus. Jadi aku berharap juga Emiliano Jonathans bisa join bersama timnas Indonesia di masa depan. Oke guys, mungkin itu aja untuk informasi yang aku dapat, informasi terbaru yang aku dapat dari Ole Romani dan juga dari Emiliano Jonathans. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Aku sangat apresiasi support dari kalian. And I see you in the next video. Peace.